Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kami atas nama seluruh panitia Tabisan Imam mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di gereja katedral ini. Pagi hari ini, kita semua akan menyaksikan sebuah acara yang besar di mana 6 diakon akan ditabiskan menjadi imam projo. Ke-6 diakon ini adalah yang pertama Yohanes Sunaryadi dari Paroki Pugeran, Yogyakarta. Yang kedua Rogasianus Anton Rainer Slamet Widiantono dari Paroki Panca Arga Magelang. Yang ketiga, Fransiskus Saverius Endro Wijayanto dari Paroki Kalasan. Yang keempat, Robertus Triwidodo dari Paroki Santo Ignatius Danan Wonogiri. Yang kelima, Andreas Wiratno dari Paroki Medari Sleman. Dan yang keenam, Agustinus Heri Wibowo dari Paroki Katedral Semarang. Ke-6 diakon ini akan menerima tabisan dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Ignatius Suharyo. Kehadiran para romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sungguh sangat berarti karena merupakan dukungan yang nyata bagi ke-6 calon imam ini. Maka marilah kita ikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir sambil mendoakan agar ke-6 imam baru ini dapat tetap setia pada panggilan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kini marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut prosesi putra altar, para imam konselebran, para calon imam didampingi orang tua masing-masing, imam asisten dan Bapak Uskup memasuki gereja dengan memadahkan lagu pembukaan.
dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus beserta kita. Bapak Uskup yang kami hormati dan kami kasih, para romo, bruder, suster, frater, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, utamanya umat Paroki Katedral yang berbahagia. Pertama-tama saya mau mengucapkan provisiat dan terima kasih kepada umat Paroki Katedral ini. Pertama, berkaitan dengan ulang tahun ke-75 Gereja Katedral. Kedua, bahwa Paroki Katedral kali ini mempersembahkan seorang putra paroki untuk ditahbis menjadi imam. Hal yang agak langka bagi Paroki Katedral. Kalau bagi Paroki Klepu adalah biasa. Yang ketiga, terima kasih karena Paroki Katedral berkenan ngunduh tahbisan imam ini dan mencukupi seluruh beban keuangannya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Keuskupan Agung Semarang masih selalu dianugerahi rahmat panggilan. Dan kita mohon agar kesuburan panggilan itu Tuhan berkenan memeliharanya, syukur berkenan meningkatkannya lagi. Semoga upacara tahbisan ini menimbulkan sentuhan bagi kaum muda untuk berefleksi, apakah aku mungkin juga dipanggil jadi imam, bruder, atau suster. Dan moga-moga upacara tahbisan ini mendorong keluarga-keluarga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dapat tumbuhnya benih panggilan imam dan rohaniwan-rohaniwati. Mari saudara, kita siapkan hati kita dengan mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan kita, supaya Tuhan berkenan menerima doa permohonan kita, terutama bagi para keenam calon imam yang baru. Bapak Uskup yang kami hormati, segala sesuatu sudah siap untuk upacara tahbisan. Kami mohon perkenan Bapak Uskup untuk segera memulai upacara suci ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk Kau jadikan milik-Mu yang kudus, meskipun kami orang berdosa. Di antara umat-Mu
Engkau juga memilih orang-orang yang Kau beri kepercayaan untuk melayani umat-Mu, meskipun mereka penuh kelemahan. Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi dan menyerahkan diri demi pembangunan gereja-Mu dan pewartaan Injil bagi segala bangsa. Semoga Allah yang penuh kasih setia berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan manusia, Engkau telah menetapkan Putra-Mu yang tunggal sebagai Imam Agung abadi. Pandanglah dengan rela para hamba-Mu ini, dan berkatilah mereka agar menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan Kristus yang setia. Kami mohon, sudilah melimpahkan rahmat-Mu, supaya mereka senantiasa dengan setia melaksanakan jabatan imamat mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 8 sampai ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara terkasih, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudari, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun.
kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah hari Sabat lewat, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Karena sabda Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudara yang akan ditahbiskan menjadi imam, dipersilahkan tampil ke depan. Diakon Yohanes Sunaryadi, Diakon Rogatianus Anton Rainer Slamet Widiantono, Diakon Franciscus Saverius Indro Wijayanto, Diakon Robertus Triwidodo, Diakon Andreas Wiratno, Diakon Agustinus Heri Wibowo,
Keenam calon imam ini berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Ingin menyerahkan putra-putra kami kepada gereja. Kami seluruh umat akan selalu berdoa untuk mereka dan para imam, agar mereka semua menjadi gembala-gembala kami yang baik. Bapak Uskup, Bunda Gereja yang Kudus, memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan saudara-saudara kita ini untuk tugas pelayanan imam. Apakah menurut Romo, saudara-saudara ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenal mereka, mereka ini layak ditahbis menjadi imam. Saya dan umat yang hadir di sini adalah saksi-saksinya. Dengan bantuan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bulan Juli dan bulan Agustus adalah bulan kegembiraan bagi Keuskupan Agung Semarang. Karena sejak sekian lama di dalam bulan Juli dan Agustus biasanya dilaksanakan pentahbisan imam. Pada umumnya 3 kali. Dan kecuali itu juga ada upacara-upacara lain. Penerimaan jubah, penerimaan busana biara, kaul pertama, kaul kekal di dalam kehidupan membiara. Saya tahu bahwa tidak banyak umat yang menyadari hal itu. Tetapi saya yakin peristiwa-peristiwa itu adalah bagian hidup yang sangat penting bagi kita semua umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan betapa subur hidup panggilan imam dan membiara di keuskupan kita ini. Dan saya juga yakin bahwa peristiwa-peristiwa semacam itu sungguh mengembangkan dan menambah kesuburan itu tadi. Dan pada hari ini kita mengikuti upacara pentahbisan 6 calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Kita ingin mendoakan mereka agar mereka semua menjadi imam-imam yang handal, setia kepada Allah, bersetia kawan dengan sesama, memiliki keutamaan-keutamaan hidup sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama yang mereka pilih sendiri untuk pentahbisan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti dikatakan oleh Monsinyur Karto tadi, tahbisan kali ini
istimewa karena dilaksanakan di gereja katedral. Sampai-sampai gereja katedral menyewa AC dan sebagainya, tidak biasa. Untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh peristiwa yang istimewa, berkaitan juga dengan ulang tahun ke-75 gereja katedral ini. Kita semua bersyukur atas semuanya itu. Dan rasa syukur dari gereja katedral ini diungkapkan antara lain dengan ngunduh. Ngunduh itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengunduh. Dan peristiwa ini adalah sekaligus merupakan salah satu usaha untuk menjaga dan mengembangkan kesuburan hidup panggilan imamat dan hidup membiara di keuskupan kita. Seperti tadi dikatakan berkali-kali oleh Monsinyur Karto dan juga beliau tulis di dalam sambutan yang terdapat dalam buku panduan halaman 3, baris yang terakhir ketiga dari bawah. Semoga peristiwa tahbisan ini dapat menggugah hati kaum muda dan remaja di paroki ini dan di keuskupan kita ini untuk bertanya, "Engkau memanggil saya, berkatalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Saudara-saudariku yang terkasih, pada akhir bulan Maret yang lalu, bersama dengan semua uskup dari Indonesia, saya mendapat kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua. Pertemuan itu pendek, hanya 10 menit. Dan satu-satunya pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh Bapak Suci adalah ini: bagaimana keadaan hidup panggilan imam, biarawan dan biarawati di keuskupanmu? Saya bercerita dengan sangat bersemangat karena keuskupan kita sungguh subur dengan panggilan-panggilan itu. Banyak umat dari Keuskupan Agung Semarang masuk tarekat-tarekat religius, imam, bruder, suster, dan bahkan juga banyak yang diutus ke luar negeri menjadi misionaris-misionaris di tanah yang jauh. Imam-imam diosesan di Keuskupan Agung Semarang jumlahnya nomor 2 di semua keuskupan Indonesia. Yang nomor 1 tentu saja Flores, karena di sana semua orang Katolik. Dan Bapak Suci merasa sangat gembira, kelihatan dari gerak-geriknya, meskipun beliau sudah tidak bisa tertawa karena penyakitnya, tetapi kelihatan gembira ketika mendengar cerita bahwa panggilan itu subur di keuskupan ini. Dan mungkin karena itu ketika saya pulang, saya diberi sangu oleh beliau. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Suci yang satu itu di dalam pelayanan Krisma di paroki-paroki tahun ini selalu saya sampaikan kepada umat di paroki itu. Kalau saya berkunjung misalnya ke paroki Boyolali,
Saya sampaikan kepada umat di sana pertanyaan Bapa Suci tanpa menambah, tanpa mengurangi. Bagaimana keadaan kesuburan panggilan di paroki tertentu itu? Apakah keluarga-keluarga Katolik juga masih sering berdoa untuk mohon panggilan imam, biarawan, biarawati di dalam gereja? Dulu seringkali keluarga-keluarga itu berdoa mohon panggilan, dan antara lain yang didoakan adalah putra-putrinya sendiri. Semoga Tuhan berkenan memberikan panggilan. Banyak keluarga masih berdoa seperti itu sekarang, tapi kadang-kadang doanya diubah. Kalau dulu berikanlah, sebarkanlah benih-benih panggilan di dalam diri anak-anak kami. Sekarang doanya, sebarkanlah banyak panggilan, tetapi jangan dalam diri anak-anak kami. Sudah berubah seringkali isi doanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bersyukur bahwa hidup panggilan subur di tanah kita. Dan kalau tahbisan imam pada hari ini dilaksanakan di gereja katedral, harapannya antara lain, sekali lagi saya kutip sambutan Monsinyur Karto pada halaman 3, alinea kedua agak di tengah. Biarlah seluruh jemaat diingatkan bahwa tugas seluruh jemaat Kristianilah untuk membina panggilan agar kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan rohani di seluruh gereja terpenuhi dengan cukup. Kewajiban ini terutama mengikat keluarga-keluarga Kristiani, para pendidik, dan dengan alasan khusus para imam, terutama para pastor paroki. Sekarang banyak yang hadir di dalam peristiwa pentahbisan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudara kita yang akan ditahbiskan menjadi imam pada hari ini mengambil sabda Yesus, "Jadikanlah semua bangsa muridku," sebagai perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Injil, silahkan melihat halaman 10. Sabda Tuhan itu disampaikan kepada 11 murid yang berangkat ke Galilea untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan selanjutnya dikatakan begini, baris kedua, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sesudah itu kisah selesai. Tidak dikatakan di dalam Injil apakah yang ragu-ragu sesudah mendengarkan sabda Yesus itu menjadi tidak ragu-ragu lagi. Saya tidak tahu jawaban apa yang akan kita berikan kalau kepada kita masing-masing diminta untuk mengidentifikasi diri kita. Kita ini termasuk yang menyembah atau termasuk yang ragu-ragu. Mungkin ada di antara kita yang dengan penuh syukur mengatakan, saya termasuk kelompok yang menyembah. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang dengan rendah hati
dan tulus mengatakan, saya termasuk yang ragu-ragu. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya akan menjawab kedua-duanya. Sering dengan penuh rasa syukur, saya merasa terpenuhi oleh pengalaman akan Tuhan dan menyembah sujud di hadapannya. Dan tidak jarang di dalam berbagai macam kesempatan, dengan rendah hati juga harus mengatakan, apakah yang saya kerjakan ini masih ada artinya? Kedua-duanya, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, rupa-rupanya ada di dalam diri kita. Dan bagi saya pribadi, dan menurut pendapat saya juga bagi kita semua murid-murid Tuhan, kesadaran bahwa di dalam diri kita ada dua kutub, ada polarisasi semacam itu. Kesadaran ini membangkitkan semangat, kesediaan hati untuk selalu belajar, untuk selalu mohon rahmat, agar kita semakin hari semakin keluar dari keraguan-raguan dan semakin masuk ke dalam komitmen yang semakin utuh di dalam perutusan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ada begitu banyak pengalaman, kisah yang bisa mendorong kita untuk dengan penuh syukur menyembah Tuhan. Saya ingin membagikan 1-2 pengalaman kecil. Pada akhir bulan Juni yang lalu, saya mengikuti pertemuan dan di situ bertemu dengan seorang pendeta dari Hong Kong. Waktu itu wabah SARS masih menjadi pembicaraan. Pendeta itu bercerita karena di Hong Kong paling keras berkecamuk wabah virus SARS. Banyak tenaga-tenaga medis dan paramedis yang mengundurkan diri, takut ketularan virus itu. Tetapi pendeta itu juga menceritakan ada beberapa tenaga paramedis yang dengan jelas menyatakan keinginannya untuk ditempatkan di bangsal yang khusus untuk merawat pasien-pasien yang menderita penyakit SARS itu. Saya bertanya di dalam hati, dorongan apa yang membuat mereka menyediakan diri menempuh resiko yang begitu besar, merawat pasien-pasien yang kena virus SARS, sementara orang-orang lain minta dipindah. Percakapan kecil yang mengusik hati saya sampai sekarang. Atau pengalaman kecil lain, pada awal bulan Juli ini di Cibubur, Jakarta, diadakan pertemuan nasional SEKAMI, itu singkatan Serikat Kepausan Anak Misioner, perkumpulan anak-anak berusia sampai 14 tahun. Di dalam pertemuan itu ada lomba menggambar, ada lomba menulis, dan antara lain adalah menulis kesaksian hidup. Yang menjadi juara adalah anak kelas 1 SMP dari Keuskupan Banjarmasin. Anak ini dibaptis pada tahun 2000, pada waktu dia kelas 4 sekolah dasar.
Yang diceritakan di dalam kesaksian itu antara lain adalah ketika anak ini kelas 4 SD menjadi katekumen magang baptis, dia berhasil mengajak beberapa kawan seusianya untuk ikut pelajaran katekumen kelas 4 SD. Mendengar berita itu kemarin, saya juga berpikir mengenai diri saya sendiri. Kapan saya berhasil mengajak orang lain untuk menyadari panggilan Tuhan. Melihat pengalaman-pengalaman seperti itu, semakin diyakinkanlah saya sekurang-kurangnya bahwa Tuhan sungguh berkarya, bahwa pewartaan kabar gembira sungguh-sungguh membuahkan hasil. Ada sekian banyak kisah, pengalaman yang dapat membentuk hidup kita, sehingga kita menjadi semakin yakin akan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Semoga tegangan yang dirasakan di dalam diri kita masing-masing dan di dalam keenam calon imam ini diterima sebagai kesempatan untuk selalu siap membuka hati, belajar dan menerima rahmat Tuhan yang menguatkan. Kita doakan mereka agar mereka menjadi imam-imam yang baik, yang setia kepada Allah dan bersetia kawan kepada sesama. Semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum saudara ditabiskan menjadi imam, nyatakanlah kesediaan saudara untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan saudara laksanakan. Bersediakah saudara melaksanakan tugas seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Bersediakah saudara merayakan misteri Yesus Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia, sesuai dengan tradisi gereja, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umat-Nya? Bersediakah saudara mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai korban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia?
Berjanjikah Romo untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Romo berkenan menyelesaikannya juga. Amin. Berjanjikah Romo untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri Romo berkenan menyelesaikannya pula. Berjanjikah Romo untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri Romo berkenan menyelesaikannya pula. Berjanjikah Romo untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri Romo berkenan menyelesaikannya pula. Berjanjikah Romo untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri Romo berkenan menyelesaikannya juga. Berjanjikah Romo untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri Romo berkenan menyelesaikannya juga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada para hamba-hambanya ini yang telah dipilih menjadi imam. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. para malaikat Allah yang kudus, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Laurentius,
Santo Ignatius dari Antioquia, Santa Agnes, Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Gregorius, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Teresia, Santa Katarina dari Siena, Santo Rogatianus Anton Rainer, Santo Robertus, para orang kudus hamba Allah, berkasihanlah kiranya dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian abadi, karena penjelmaanmu menjadi manusia, karena wafat dan kebangkitanmu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa, supaya Engkau memerintah dan memelihara gerejamu yang kudus, supaya Engkau memelihara Bapa suci dan segala tingkatan gerejawi dalam pengabdian yang suci, supaya Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa, supaya Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu, supaya Engkau memberkati, menguduskan dan mentahbiskan mereka yang terpilih ini, Yesus Putera Allah yang hidup, Kristus dengarkanlah kami, Kristus
Kristus, kabulkanlah doa kami.